Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih ya, masih terus bergabung dengan kita di lembaga kursus Al-Quran Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya. Kalau yang tadi dengan saya suaranya berbeda. Enak asli tadi, Pak. iki suaranya cempreng ini, Pak. Nah, ini produknya begini, Pak. Asli. Aslinya begini, Pak. Mau dirubah kayak apa ya wis gini iki, Pak. Ya. Jadi, nah, mungkin ada yang belum pernah ketemu saya atau sudah pernah ketemu saya bisa dipanggil Ustadz Huda atau nama lengkapnya Nurul Huda. Ya. Sehari-hari memang di sini di Al-Falah, tidak di lain tempat, hanya di Al-Falah saja. Ya. Di lain tempat itu sampingannya, Bu. Yang utama di Masjid Al-Falah. Okay. Ibu-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di Al-Falah ini saya sudah mulai masuk dari tahun 2016. Dari tahun 2016 berarti sekitar berapa tahun, Pak? Ya 6 mau 8 tahun, Bu ya. Baru sebentar. Baru sebentar di Al-Falah. Sebelumnya memang berkeliling di beberapa sekolah formal di Surabaya. Dan dulu rada aneh yang ditangani. Ya. Kalau dulu nangani anak-anak SD. Ya. Tapi anak-anak SD yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang istimewa. Ya. Dan sebuah pengalaman menarik ketemu dengan anak yang tinggal hidup dengan keluarga yang broken. Tapi anak ini punya potensi. Anak ini punya potensi, tetapi dalam kondisi psikisnya tidak mengalami ketenangan. Jadi kalau baca, kalau berbicara gitu cepet temponya. Sampai artikulasi bahasanya tidak jelas. Saking cepatnya. Kemudian saya tanya kepada gurunya, guru kelasnya, Ustazah, si anak ini apa sebabnya kok jadi begini? Maka diceritakan, oh ini bapak ibunya lagi nggak sehat. Seringkali tukaran. Nah, bapaknya suka kadang-kadang jadi penerbang. Tahu penerbang, Pak? Hah? Bukan penerbang, itu adu doro. Adu doro kan penerbang, Pak. Menerbangkan doro. Atau dan nggak sehat di keluarga itu. Nggak sehat. Tidak sehat. Saya coba untuk ngobrol beberapa kali. Saya tanya, si anak ini alhamdulillah, anak ini punya potensi dia bisa menghafal Al-Quran dengan cepat. Bacaan Qurannya awalnya cepat sekali dia baca. Ini aneh anak ini. Ini aneh anak ini. Cepat sekali dia bacanya. Baik ketika membaca ataupun ketika dia berbicara itu temponya sangat cepat sampai orang susah untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh anak ini. Tapi kami mengetahui dari gestur tubuhnya, anak ini ketika berbicara nggak nyaman, nggak tenang. Oh ini ada sesuatu berarti. Nah ternyata betul ada sebuah teori begini. Mohon maaf. Ini ada teori. Element of personal communication. 7%-nya adalah kita mengucapkan kata-kata. 38%-nya adalah voice atau tone. Kalau bahasa lainnya adalah intonasinya, artikulasinya. Itu. Yang ketiga, body language, penampilan kita.
gestur tubuh kita, mimik wajah kita, pakai yang kita pakai. Di situ. Panjenengan pakai lengan pendek, nggak pakai kopiah, berdiri sini. Kira-kira itu nanti apa namanya persepsi audiens sebagai apa? Bisa macam-macam persepsinya. Kenapa? Audiens melihat outfit yang kita pakai, melihat tampilan diri kita di situ. Maka kemudian ini ada sebuah penelitian. Nah, jadi kita akan mudah dipahami oleh orang. Kita akan mudah orang itu akan kemudian ngeh dengan kita ketika kita ini. Apa yang paling besar pengaruhnya? Body language. Ada orang suaranya bagus, tapi orang nggak bisa paham. Ada nggak? Ada. Para penceramah itu pinter-pinter. Ya kan? Tapi ada kemudian pakai bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang biasa orang justru paham. Di situ. Nah, maka ini penelitian ini. Jadi elemen of personal communication 7% adalah kalimat. Maka anak tadi saya tidak butuh banyak berbicara. Saya dekati, saya ajak ngobrol sebentar, akhirnya anak ini bercerita, maka ketemulah persoalannya, kita bantu, kita berikan solusi. Akhirnya apa? Dia mampu mengendalikan psikisnya, pelan-pelan dia terkendali. Padahal ini adalah anak yang istimewa. Dari mana? Cara kita menghargainya, body language diri kita. Bukan karena kita pinter ngomong, gak direken. Anak sekarang, mohon maaf, saya sampaikan, tekstur atau ini, otaknya laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Oke? Bapak-bapak kalau ngomong ke ibu-ibu dengan bahasa isyarat harus paham. Tapi kalau ibu-ibu berbicara ke bapak-bapak pakai bahasa isyarat gak direken. Kenapa? Tidak ada kepekaan di situ. Otaknya laki-laki tidak bisa menerima bahasa sindiran. Otak laki-laki tidak bisa menerima bahasa kiasan. Jenengan lewat sama suami, Pak, soto kayak enak, iya, rame soalnya enak paling. Tapi janganlah berhenti. Tidak akan. Wes, tidak akan berhenti. Betul Pak ya? Apa dah ngajak duit? Pura-pura gak kedungualan Pak ya. Karena di setting otak laki-laki seperti itu. Otak laki-laki adalah otak yang praktis. Jelas. Pak, beli lombok setengah kilo, beli beras 5 kilo. Ketika di toko itu gak ada, boleh gak bawa Pak? No toko gak ada Bu. Gak ada inisiatif untuk mencari yang lain. Itu otaknya laki-laki. Nah otaknya perempuan, apa yang direncanakan nanti berbeda dengan apa yang didapat. Betul apa salah? Betul. Kenapa kok begitu, Bu? Itu kodrat, itu nikmat. Jadi sama dari Sang Maha Kuasa. Makanya pentingnya ada laki-laki, ada perempuan. Bes. Orang laki-laki paling males mendampingi panjenengan belanja. Betul, podo Pak. Kak saya simpel, ngantar istri. Jenengan belanja berapa lama? Paling 1 jam ya, oh paling 2 jam. Wes, tak tinggal bisa ya, nanti udah selesai telepon. Sama Pak. Kenapa kita nggak sabaran orang laki-laki? Nggak sabar nunggu maksudnya. Nggak sabar nunggu. Begitu juga nggak sabar ngenyak. Betul lah ya, itu otak laki-laki. Makanya kemudian tadi loh, kok mati toh? Nah, makanya kemudian bukan kata. Kita akan mudah dipahami dari mana? Body language kita. Maka dipahami. Oh, suamiku itu lagi capek, betul. Lihat body language-nya. Tidak akan ngomong. Tidak akan. Begitu juga. Tapi kepada orang laki-laki, panjenengan wajib ngomong. Kenapa kalau hanya pakai bahasa isyarat tidak paham? Betul Pak ya?
Betul. Nah ini, makanya kemudian voice, suara kita, tune kita, apa tune itu? Intonasinya, artikulasinya, tekanannya, tinggi rendahnya, kejelasan kalimatnya itu penting. Maka ditambahi dengan apa? Body language. Banyak orang demam panggung, ya apa tidak? Saya yakin, walaupun di sini ada guru, disuruh ngomong di sini, pasti gemeter. Nah, di belakang tadi saya lihat, ada guru yang habis mengikuti pelatihan banyak lainnya. Tasnya ada tulisan dulu. Loh bukan, saya apa? Itu tasnya, tidak sembarang guru punya tas itu. Karena disebut, Pak. Itu hanya guru-guru pilihan yang pernah diundang, dilatih oleh Kemendikbud. Jadi dilatih khusus, kurang lebih itu latihan 10 hari kalau nggak salah itu. Di camp khusus. Tapi beda ketika disuruh ngomong begini. Nafasnya nggak teratur. Kelihatan tarik nafasnya ya, di situ. Nah, kenapa nggak dipersiapkan lebih dahulu? Insya Allah. Nah, sudah 3 materi nih yang jenang dapat. Pertama kemarin, hari Sabtu, dasar-dasar retorika. Kemudian komunikasi. Terus tadi kompetensinya. Sekarang saya coba untuk mencoba dikit-dikit saja. Nggak banyak-banyak saya. Ya, mulai saja. Ini saya sampaikan. Saya akan ganti materi. Nah, etik, etika. Napa Pak? Bapak Ibu. Etika itu napa? Tata krama. Apalagi? Aturan. Aturan dan etik sama apa beda? Beda, beda. Ya. Ada etik. Nah, nanti ada dua. Saya akan coba untuk sampaikan paling nggak dua hal. Yang pertama ini, apa itu etika? Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Itu etik. Apa yang baik, apa yang buruk. Jenengan ambil nafas masuk di mic baik apa tidak? Ngambil nafas. Hah? Nggak baik. Di depan orang banyak. Bukan sendiri. Jadi kesopanannya kurang. Bukan salah benar. Sopannya kurang. Di situ. Maka hati-hati ketika kita ngambil nafas. Maka kalau jenengan lihat para kori ketika ngambil nafas, tidak akan masuk di mic-nya. Kenapa? Mic-nya dijauhkan. Ya. Dan ketika narik nafas, jangan dari mulut. Pasti akan terlihat suaranya. Nanti dari menariknya? Dari hidung. Halus. Keluarnya mulut. Jadi kalau ngambil nafas, ya dari hidung, jangan dari mulut. Apakah terdengar? Enggak. Halus. Gak ada suara. Tapi ada kalau itu kekerasan. Keluar suaranya. Maka ketika menarik nafas, pelan-pelan saja. Tahan sejenak, baru memulai berbicara. Untuk menghilangkan rasa groginya, rasa nervousnya. Mohon maaf, ketika jenengan mau berceramah, ada kursi, sempatkan duduk sejenak. Duduk ini bukan untuk apa-apa. Itu untuk merelaksasi diri kita. Ya. Jenengan wis terlambat, mau jadi MC, udah, wis nafasnya nggak teratur. Panik di situ. Maka ini baik atau buruk, ya. Kalau etika itu adalah terkait dengan baik atau buruk. Kata etik berdasar dari kata ini, norma-norma atau nilai-nilai, kaidah-kaidah atau ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik atau etikos yang timbul dari satu kebiasaan. Berarti apa? Ini bukan perkara kepintaran, perkara kebiasaan kita. Khutbah, ceramah itu keterampilan. Ya. Keterampilan itu dilatih.
Jenengan ikut kursus dimanapun tapi nggak pernah berlatih, ya gak iso. Berlatih. Minimal takmir masjid, masjid tiap Jumat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman mohon para jamaah untuk menempati soft-soft yang telah tersediakan. Yang kedua, infak Jumat pekan lalu, minimal itu. Berlatih. Kok gak enak ya? Latihan lagi. Kalau ibu-ibu waktu arisan. Bu, arisan kalau wingi sing asal niki. Ganti pengurus. Ya, sesekali jaluk mau Quran. Nah, jadi kita harus melihat di mana kita berbicara. Ya, dengan siapa kita berbicara. Topiknya apa yang mau kita bicarakan. Kan itu. Makanya, jadi ini etik. Berikutnya ini. Ada seorang namanya Lukas. Dia sampaikan, berbicara di depan publik atau berbicara itu adalah bentuk kekuatan dan karena itu membawa tanggung jawab etis yang berat. Kalau Al-Qur'annya itu di surat apa, Bu? Ada yang tahu? Qur'annya. Di dalam surat yang ke berapa ya? Ada di juz 28. Surat Sof. Berbicara itu, berpidato itu. Surat Sof itu surat yang ke 61 ayat yang ketiga. Surat 61 ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini etik. Surat 61 ayat yang ketiga. Wahai orang yang beriman, jangan pernah engkau mengucapkan sesuatu yang tidak akan pernah kamu lakukan. Oh, sorry. Ayat kedua ya? Oh ya. Ayat tiganya kabura maktan. Oh, maaf ya. Ayat ketiganya kabura maktan. Apa akibat dari orang yang kemudian mengucapkan dan tidak melakukannya? Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi mereka yang mengucapkan dan tidak melakukan. Maka benar, berbicara di depan publik atau berpidato adalah bentuk kekuatan. Dan karena itu membawa tanggung jawab etis yang berat. Tapi kok ya banyak Bu, ya pengen jadi penceramah ya. Banyak nggak yang mau jadi penceramah? Bukan, ini bukan melemahkan enggak, tapi ini adalah bagian pengingat bagi kita bahwa ketika kita berbicara ada tanggung jawab moral. Ada etik yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Maha Kuasa. Itu poinnya. Nah, makanya kita perlu belajar. Nah, ini loh, yang inti poinnya materi hari ini. Apa tujuan kita dalam berpidato? Apa tujuan kita dalam berceramah? Apa tujuan kita menyampaikan orasi? Etis dalam tujuannya. Ya. Tujuan kita apa? Jenengan belajar apa tujuannya? Jenengan ikut kelas ini. Oh, biar terkenal bisa jadi penceramah. Apakah dapat? Belum tentu. Tapi kalau jenengan niatnya cari ilmu, insya Allah dapat. Jadi, pengetahuan, insya Allah dapat. Terkenal itu adalah reward. Dipanggil orang untuk berceramah itu reward. Reward.
jabatan kedudukan itu reward. Tapi ternyata banyak orang yang mencari jabatan dan kedudukan. Mohon maaf. Tahun 2019 itu kita disuguhi banyak orator kan begitu ya. Kalau orator hari ini yang paling kuat mempengaruhi masa siapa? Hah? Orator loh ya. Nomor 1. Itu oratornya paling bagus. Orasinya paling bagus. Apa? Penggunaan kalimatnya paling bagus. Isinya juga. Tapi bangsa kita nggak senang sing ngono ku. Artinya apa? Kalau tadi kita kembali ke sini, ini loh. Ada tanggung jawab etis yang kuat, yang berat. Insya Allah. Orang kampanye pakai apa? Orasi kan? Orasi. Betul Bu, Pak ya? Betul. Orasi. Mereka terpengaruh, mereka dipengaruhi dengan berbagai janji, maka yang ngomong tadi lupa bahwa ada tanggung jawab etis yang berat. Untuk apa? Mewujudkan janji-janji yang telah diucapkannya. Begitu juga kita ketika jadi orator ini loh. Ada tanggung jawab etis yang berat. Jadi kadang-kadang Bu, jadi guruku ya mikir-mikir aku. Apa ya so nglakoni? Hah? Iya. Banyak sekali. Jadi berbicara di depan publik atau berpidato adalah bentuk kekuatan. Loh ini kekuatan luar biasa, mempengaruhi banyak orang. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Pengaruhnya luar biasa. Tapi banyak orang pembicara itu lupa kalau punya tanggung jawab yang berat. Nah, akhirnya kalau keluar kalimatnya cuma omon-omon. Hanya omon-omon. Ya. Dan ini mohon maaf. Kita diingatkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Apa yang disebutkan Allah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Bu, kalau jenengan memahami bahasa Quran itu bisa dimainkan intonasinya. Ini bahasa motivasi, ini bahasa ancaman, ini bahasa peringatan, ini bahasa pujian. Kalau Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Ini bahasa apa, Bu? Pujian, ancaman, peringatan, apa, Bu? Hah? Saya baca lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau ini peringatan. Dari mana kita tahu peringatan? Kalau itu bahasa peringatan. Nah, kalau ngerti hati nih. Maksud saya kenali kalimatnya. Maka saya mencoba, saya teliti dari guru saya. Coba perhatikan kalimat dalam Quran yang ada tasdidnya, yang ditekan, berarti di situ ada sesuatu yang mau dipesankan oleh Allah. Jannah, annar, surga dan neraka. Tekanannya beda apa sama? Tunnya sama apa beda? Beda. Apa yang membedakan? Ayo. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Cakap jangan salah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannah. Apa bedanya, Bu? Saya pakai volume yang sama, intonasinya sama. Gak ketemu ya? Gak ketemu. Jadi kalau yang pertama itu lebih kuat tekanannya. Yang kedua itu sama-sama tasdid tapi landai. Jannah. Kan?
Innalladzina kafaru innalladzina amanu. Beda nggih. Itu pesan. Dari mana? Kita cara menyampaikan tun suara tadi itu mempengaruhi. Pernah sampai sana belajarnya, Bu, Mbak? Tun kita itu mempengaruhi. Betul lah ya? Ustaz, mau coba saya belak-belak kok ya sampai jenengan pasti perhatikan. Ketika kemudian membaca neraka, pasti tekanannya kuat. Betul gak? Tapi kalau surga, habis ditekan ada ladanya. Belakangnya halus. Kalau neraka, naik itu. Apalagi kemudian kena itu roknya rok tebal. Oh, tambah. Oh, betul lah ya. Kalau jannah bagaimana? Nah, beda gak? Beda. Agak halus. Itu isyarat dari Allah. Kalau kita berbicara yang lembut, maka akan menghadirkan ketentraman. Kalau kita berbicara yang lembut, maka akan menghadirkan ketenangan. Tapi kalau kita berbicara yang kasar, Dok, pidato, Pak. Mohon maaf, jenengan pidato di depannya orang Madura pakai bahasa Jawa. Orang paham? Enggak belas. Atau orang audiennya orang Jawa yang pidato orang Madura, ditambah. Di situ, kan paham. Makanya jadi kita mengenali, kita pahami bahasa kita. Kapan naik, kapan datar, kapan diturunkan. Cuma itu butuh latihan, nggak butuh pinter Bapak Ibu. Semakin banyak berlatih, semakin bisa. Dicontohkan oleh Allah dalam Quran. Ketika Nabi Musa diperintah untuk menghadap Fir'aun, apa yang diucapkan oleh Allah? Wa qulu qawlan layyina. Berbicaralah dengan lembut. Layyin, lembut, halus. Itu etik. Makanya tadi disampaikan, tujuan kita itu dengan siapa kita mau ngomong, apa yang mau kita sampaikan. Kita pahami dulu. Ketika saya diamani ngisi materi ini, saya mikir 2 minggu lebih. Udah serius. Iki materi ini apa? Itu sampai no iki ya. Di situ. Ini etis dalam tujuan kita. Kalau kita lillah untuk menyampaikan materi ini, Pak Isawah jenengan paham. Tapi kalau saya nggak lillah, walaupun saya berbusa-busa ngomongnya, nggak akan paham panjenengan. Di situ. Yang kedua, ini persiapan. Saya nyampaikan materi kira-kira 60 menit. Persiapannya berminggu, berpekan-pekan. Loh kenapa? Supaya maksimal dalam mempersiapkannya. Supaya hasilnya maksimal. Dan panjenengan bisa memahami, saya senang. Kenapa? Materi saya tersampaikan dengan baik. Persiapan. Ini, jujur. Kalimat kita. Gak usah ditambah-tambahi. Apa adanya. Jujur. Oh ini aku ngambil dari tafsir ini. Oh aku ngambil dari buku ini. Oh aku ngambil kalimatnya ini. Oh aku ngambil simpulannya dari orang ini. Jujur. Terhindar dari plagiasi. Nggak usah ngaku-ngaku. Nah seringkali orang ngaku. Ya. Kalau kalimatnya Gus Idam yang paling jenengan ingat apa Bu? Ada quote menarik. Jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Itu terkenal itu kalimat itu. Jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Tulis. Walah, tulis aku elek, Bu.
kalimatnya Gus Iqbal. Jangan pernah perjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Contoh, cinta. Ayo, cinta. Rasa cinta itu dibawa mati apa tidak? Bu, rasa cinta itu dibawa mati atau tidak? Ya, bocah sih. Salah, ini gak mau tahu iki. Loh. Lali banget. Jangan jangan memperjuangkan jangan perjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kan sederhana, mengena. Nah, itu apa? Ini kalimat Gus Iqbal. Kita sampaikan, itu bagian dari kejujuran kita. Nggak usah ngaku-ngaku ini aku dewe-dewe, enggak. Honesty. Ada kalimat menarik begini, bentar. Ini. Be honest in what you say. Jujur. Jujur dalam apa? Ini mengucapkan sesuatu. Kayak itu mau aja ditulis di Bu, itu gak penting, Bu. Gak penting itu. Ya. Ini jujur dalam konten baik secara verbal dan non verbal. Ya, jujur. Tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dikurang-kurangi. Pas apa adanya. Maka akan mudah untuk dipercaya oleh orang. Kalau saya naikkan ini, Bu. Bentar. Ini loh. All public speaker would be trustful and devoted to the good society. Jadi kita itu membentuk apa komunitas sosial yang baik. Kita pengen dipercaya, trustful. Iya. Di situ. Makanya butuh kejujuran. Ada kalimatnya, ada di surat 33 ayat ke-70 dan 71. Surat 33. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat 33 ayat 70 dan 71. Qaulan sadida. Kalimat yang sebenarnya, kalimat yang sejujurnya, kalimat yang apa adanya. Jadi orang yang beriman itu ketika berucap gak ditambah-tambahi, gak dikurang-kurangi. Qaulan sadida. Apa akibatnya? Yuslih lakum a'malakum. Menjadi ini, good society. Itu kalimat Qur'annya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi lebih dulu Qur'annya daripada teorinya orang ini. Cuma seringkali yang dibaca tulisan-tulisan mereka seperti ini. Kalau ngomong terkait dengan public speaking, jauh lebih dulu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yaitu gimana? Di Al-Quran. Qaulan sadida. Maka itu ada term di dalam Quran itu, kapan kita memberikan motivasi, kapan kita memberikan peringatan, kapan kita memberikan pujian, dan kapan kita, cara kita berbicara baik. Ada qaulan karimah. Kepada siapa kita qaulan karimah?
Ayo Bu, kepada orang yang lebih tua dari diri kita. Maka bahasanya, kalimatnya adalah untuk penghormatan, qaulan karimah. Anak kepada orang tua, maka qaulan karimah. Harus pakai bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Ada qaulan sadidah. Digunakan untuk apa qaulan sadidah? Yang pernah ikut kelas saya pernah uraikan ini. Jadi bahasa komunikasi dalam Quran itu paling nggak ada 4. Ada qaulan karimah, itu digunakan untuk kepada yang lebih tua. Satunya qaulan sadidah. Masih ingat Bu? Yang pernah ikut kelas saya. Ini ada bunyi mas, ada apa lagi ya? Ada qaulan sadidah. Ada apa lagi? Lupa ya. Jadi di Quran itu dibuat begitu. Ada bahasa untuk memotivasi, ada bahasa untuk memberi peringatan, ada bahasa untuk penghormatan. Itu di dalam Quran. Nah, oke, lo kok mati? Jadi kenapa kita mesti harus jujur? Karena kita ingin membuat good society. Ya, lingkungan sosial yang baik. Kan itu kan tujuan kita. Kita pidato apa tujuan kita pidato? Di rumah didengar pidato apa tidak? Pidato tiap pagi. Ayo bangun, ayo pidato itu. Nanti anaknya diceramai. Ya kan? Suaminya diceramai. Ayo Pak, iki lho ndawé sawah datangi, iki repot kabeh iki. Iku pidato. Apa tujuannya kan ini? Dan jenengan kan pengen be trustful, pengen dipercayakan itu kan. Betul gak Bu? Kan apa yang terlontar dari lisan penjenengan pengen dipercaya. Pengen apa tidak? Maka harus jujur kalimatnya. All public speaker would be trustful. Yeah. And devoted to the good society. Itu yang kita inginkan nanti. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya kembali ke slide yang lain. Nah, ini tadi. Nah, jadi persiapannya, tujuannya, nah, bebas plagiasi. Etis dalam bahasa. Tadi saya maksud. Jadi, ketika kita di depan banyak orang, di depan begini ini, seperti saya, tidak boleh kemudian pakai bahasa yang bertolak belakang. Kita akan buat 10 juta lapangan pekerjaan. Wujud? Wujud. Di mana? Di Morowali, di Gresik, di mana lagi? Tapi kan kalimat itu belum berarti untuk siapa lapangan pekerjaan itu. Dan tidak pernah ada orang yang tanya. Betul atau enggak Bu? Kenapa? Udah dipercaya kalimatnya jujur. Benar, benar. Membuat lapangan pekerjaan, benar, benar. Kan kita nggak pernah menanyakan untuk siapa lapangan pekerjaan itu. Ya kan? Maka kita nggak boleh ngomong, oh itu bohong. Enggak. Benar. Jadi kadang-kadang ngomongnya benar. Buka lapangan pekerjaan. Dibuka, dibuka. Cuma kadang-kadang kita nggak sampai meneruskan untuk siapa pekerjaannya itu. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Kenapa? Sudah dipercaya. Nah, jadi kalau bukan. Artinya orang itu punya daya mempengaruhi orang lain dari kalimat tadi. Jadi begitu. Makanya masih banyak yang memilih. Masih banyak yang kemudian takjub. Masih banyak yang kemudian mengidolakannya. Di situ. Terbuai. Nah, itulah pinternya menggunakan kata tadi. Sehingga orang percaya. Kemampuannya bagus. Kemampuannya bagus. Untuk mempengaruhi orang lain. Nah. G.
Enggak, kalimat itu jujur apa tidak? Jujur kalimatnya. Kalimatnya jujur. Di luar itu beda lagi. Iya, konteksnya berbeda. Tapi kalimatnya dia udah jujur menyampaikan itu. Di situ. Nah, kenapa? Sudah terbuai, sudah ada kepercayaan dari yang diucapkan tadi itu. Sehingga apa? Nalar kita berhenti. Oh benar, sudah. Di situ. Nah, makanya tadi, apakah orang kafir tidak dipersiapkan mereka? Maka punya visi misi, itu persiapan itu tujuannya ini. Apa tujuannya? Dapat kekuasaan. Maka mereka yang mau kampanye mesti buat rancangan, buat tulisan, buat tujuan. Kadang-kadang kita enggak ya, kok asal ngomong. Jenengan ceramah, ya kita pidato, sambutan tuan rumah. Apa tujuannya? Kadang-kadang ada orang salah, mau disuruh sambutan kok malah ceramah. Sambutan itu kan cukup, terima kasih, mohon maaf, selesai. Itu sambutan. Kalau sambutan panitia melaporkan. Satu, melaporkan. Dua, mohon maaf. Tiga, terima kasih. Itu sambutannya panitia. Sambutannya MC, ya cukup tadi. Pembukaan, menyampaikan acaranya apa, sudah acara, sudah. Menutup nanti terakhir. Oh kadang-kadang MC ini melok ceramah. Sambutan melok ceramah. Akhirnya apa? Ini jadi pilih loh. Nah, itu sering kami alami ketika kami rapat-rapat gitu. Sudah sambutan yang pertama dari ketua bla bla bla. Ternyata ketika naik itu ceramah. 3 tahun belum habis speaking gitu. Nah iya, jadi begitu. Dalam betul. Posisi kita sebagai apa? Kan begitu. Talkshow beda dengan kita berceramah. Ya. Suatu ketika kami diundang di dulu namanya masih Stikom. Ya, ada mahasiswa praktek. Sekarang namanya sudah berubah. Namanya apa Bu sekarang Bu? Ya, bapak saya ikut soalnya jenenge. Iya. Jadi itu ada mahasiswa komunikasi yang kemudian butuh apa namanya orang yang ngerti agama. Yang dikenal saya, akhirnya saya diajak untuk latihan. Saya sebagai narasumber, ada hostnya, ada yang nyuting. Dan saya itu nggak pernah disuting, ya bingung. Akhirnya salah kostum, salah sembarang. Akhirnya saya bawa banyak perbekalan. Itu ya bawa kopiah yang begini, bawa kopiah yang berbeda. Saya tanyakan, yang bagus yang mana Pak? Oh, pakai ini Jawa Ustaz. Udah. Jadi supaya apa tadi? Menyesuaikan dengan di lokasi itu, di acara itu, dan orang percaya. Tadi loh, trustful tadi loh. Di situ. Oke, sebagai bahasa. Ini yang penting. Maka saya ambil sebagai penutup ini. Surat 16, 125. Kalau etik, ukuran etik di mana? Di Quran. Itu etik. Dan ini adalah landasan kita sebagai pendakwah. Landasan kita sebagai penceramah. Landasan kita sebagai orator. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Surat 16 ayat 125. Apa intisarinya? Berikutnya. Yang pertama, maka tujuan kita apa tadi? Jujur dalam tujuan. Apa etik dalam tujuan kita? Tujuan kita sebagai jalan menuju ridho Allah. Ini orang Islam. Etika kita apa? Kita gunakan dakwah kita gunakan orasi kita untuk apa? Ini loh, sebagai jalan menuju ridhonya Allah. Bukan dakwah untuk pribadi ataupun untuk golongan dan kaumnya. Ini. Surat 16
ayat 125. Oke, ini pertama. Jadi dasar-dasar dakwah kita menurut Quran itu adalah untuk jalan menuju ridhonya. Jadi kalau orang sudah kena ridha Allah, ngomong itu lepas, nggak ada beban. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Ada yang ngamati ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran deklarasi kemenangan. Gestur tubuhnya. Itu gestur tubuh seneng apa gimana? Loh, kata sana ya. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Atau ada video bagus tahun 2019. Ketika satu forum itu semua tertunduk lesu. Tapi berubah ekspresinya ketika presentasinya naik. Nah, masih ingat Pak? Lupa. Saya masih ingat Pak. Kejadian April tahun 2019. Satu forum itu tiba-tiba semua tertunduk melihat presentasi yang ada. Tidak lama kemudian presentasi berubah, langsung gini lagi semuanya. Ya? Bukan. Pemilihan presiden tahun 2015. 2015. Itu awal-awal menunduk semuanya. Tokoh-tokoh yang kumpul itu menunduk semuanya. Kenapa? Tahu dia akan kalah. Gestur tubuhnya begitu. Tapi kemudian presentasenya naik, ekspresinya berubah. Begitu. Itu kan ekspresi tadi. Nah, kalau seseorang itu bukan karena ridhonya Allah ya, dia akan diombang-ambingkan. Nah, ini yang kedua ini, hati-hati. Berdakwah itu dengan ilmu dan hikmah. Itu etika kita. Man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yusluh. Barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak kebaikan. Jenengan menasihati anak kalau nggak punya ilmu rusak kabeh. Jenengan nasihati suami nggak ada ilmu nih rusak kabeh. Betul nggih? Man abadallaha bi ghairi ilm. Maka berdakwah itu kita berbicara, kita berorasi ya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu dipelajari, disiapkan materinya. Di situ. Bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yusluh. Barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan. Orang memimpin gak punya ilmu. Seorang kepala keluarga memimpin di keluarga yang gak punya ilmu. Bagaimana? Rusak. Saya tanya sekarang. Perempuan itu, maaf bukan perempuan, manusia itu kodratnya mengatur apa diatur? Kodratnya. Oh, ayo, kamu bodoh kan jawabannya? Kodratnya manusia itu diatur atau mengatur? Diatur. Diatur. Realita kehidupan kita. Karpe dewe. Rusak apa tidak rusak? Rusak. Bahagia apa tidak bahagia? Tidak bahagia. Kenapa? Menyelisihi kodrat. Makanya butuh ilmu. Butuh ilmu. Dakwah butuh ilmu.
Orang berdakwah nggak punya ilmu, nggak punya etika. Maka akhirnya ngomongnya sak karpe diri. Menghina, mencemooh, merendahkan. Coba kalau jenengan lihat para penceramah yang bahasa kasar siapa? Hah? Ayo. Dulu ada namanya Gus Nur. Itu kadang misuh tenanan. Loh, itu dalam konteks etika. Mungkin orang biasa melihat begitu, tapi etiknya nggak boleh seorang penceramah begitu. Iya. Hah? Malah terkenal gitu. Kenapa? Kunci media itu, kalau media itu akan meng-up sesuatu yang beda. Sing lanjut ya nggak akan dipanggil. Tapi yang beda pasti akan dinaikkan terus. Itulah media. Kenapa? Mereka dapat sesuatu dari bahasa yang kasar tadi itu. Nih. Jadi kita harus punya ilmu. Kita harus punya hikmah. Apa itu hikmah bawahnya? Ini maknanya. Pengetahuan tentang rahasia dan faedah segala sesuatu dengan pengetahuan yang satu dapat diyakini keberadaannya. Ini materinya, maknanya hikmah. Ini kedua, perkataan yang tepat dan benar yang menjadi dalil argumen untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil atau subhat meragukan. Tugas kita itu menjelaskan ini semuanya. Jadi dalil, argumentasi kita, ucapan kita nanti jadi apa? Dalil. Kalau kita salah mendalilkan, ya salah kabeh. Mengetahui hukum Quran, paham Al-Quran, paham agama, takut kepada serta benar perkataan dan perbuatan. Balik tadi, 61 ayat 2 dan ayat 3. Itu etiknya kita berdakwah. Etiknya kita berdakwah. Ini. Oh, kok mundur? Oh, double. Nah, ini khutbah. Ada khutbah atau pengajian disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut sangat baik untuk melembutkan hati yang liar. Tadi kan kalimatnya jujur, ada persiapan, terhindar dari plagiasi. Apalagi tadi? Dan yang 5 tadi loh, yang awal tadi loh. Nah, ini loh, tujuannya benar, persiapannya benar, jujur, bebas dari plagiasi, bahasanya bagus. Maka ini hasilnya. Melembutkan hati yang liar. Keren Pak, ini Pak. Jadi para pendakwah itu ini tujuan akhirnya. Bukan perkara terkenal, tapi mampukah apa yang kita ucapkan itu merubah orang tadi. Ada daya perubahan di dalamnya. Makanya tadi ada bahasa kita itu tidak akan banyak mempengaruhi. Tapi tone kita, ya kan, tekanan suara kita tadi itu yang akan memberikan pengaruh. Yang paling besar apa? Gestur tubuh kita. Body language kita itu yang akan banyak mempengaruhi. Kenapa tugas kita ini? Melembutkan hati yang liar. Kalau orang itu punya etika yang baik, maka yang diceramai, yang dipidatui, insya Allah hati ini lembut. Tapi kalau orang itu nggak beretika, mohon maaf, bersolawat itu baik apa jelek? Baik. Tapi hari ini bersolawat kayak konser musik. Akhirnya Pak nggak dapat esensinya dari solawat itu. Tapi ngono ya wah kan, padahal solawat itu perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah sholawat itu. Tapi kok sekarang jadi kayak konser musik. Mari kono sing nyanyi yo joget barang ya Allah. Nyampe tidak? Enggak nyampe dakwahnya. Apakah akan orang yang membaca sholawat tadi akan lembut hatinya? Ya enggak.
Di situ kan. Nah, makanya ini, khutbah atau pengajian yang disampaikan dengan bahasa lemah lembut. Kayak apa Bapak Ibu lemah lembut itu? Oke, saya ambil bahasanya Habib Rizik. Lemah lembut apa tidak? Kenapa kok tidak? Bahasanya loh ya. Saya nggak ngomong intonasi ya loh, bahasanya. Bahasanya loh ya. Saya belum ngomong intonasi, belum ngomong tunnya. Bahasanya. Loh, itu kan tun, Pak. Itu tunnya, itu intonasinya, bahasanya, kalimatnya yang dipakai. Pilihan kata yang dipakai peringatan, ancaman, ini tuh keras. Apakah Agim tidak pakai bahasa yang keras? Pakai, tapi tunnya diturunkan, akhirnya orang ya nggak terasa kalau itu bahasa keras. Kenapa? Tipenya Agim tidak mungkin kayak Habib Rizik. Tidak mungkin. Tipenya siapa lagi ya? Ada yang pernah dengar Ustadz Salim Villa. Ustadz Salim Villa itu mesti datar. Gak ada naiknya. Naik lu gak tinggi belas. Kalem. Itu Ustadz Salim Villa. Jogja. Beliau ahli sejarah. Atau jenengan lihat tuksunya Ustadz Felix Xiao. Nah, datar. Ya kan? Tapi orang percaya. Gampang dia mengerti. Sederhana kalimatnya. Di situ. Kenapa? Ini tujuannya melembutkan hati. Tapi banyak orang terawat melembutkan hati. Betul ya Bapak Ibu? Wes, Jumatan. Ada yang takbir masjid sini? Takbir masjid? Ada? Jenengan takbir masjid? Dari berarti 48 atau 50 khotib Jumat di masjid jenengan yang bisa melembutkan hati berapa kali? Atau gini, coba jenengan cek, jenengan survei kecil-kecilan. Khotib dari bulan Januari sampai bulan Desember yang disenangi jamaah yang mana? Dan sedikit. Nah, akhirnya kita bisa mengevaluasi. Gitu kan. Kenapa sekarang ini zamannya berbeda? Orang sekarang cari apa? Saya cari ceramah yang bagus. Bagus, cepat, tepat waktu. Itu yang dicari sekarang. Di situ. Kalau duhur jam 2, jam 11.45, udah mulai aja 11.45. 11.20 mulai saja. Pasti dicari orang. Lo Al-Falah kan mulai 11.45 Ustaz. Karena sudah masyarakat hafal. Di Al-Falah mulai Jumatannya jam 11.45. Orang udah percaya. Orang udah bisa ngatur. Maka walaupun tadi mulai jam 11.45 masih penuh dan tidak muat. Kenapa? Ada trust. Ada kepercayaan. Begitu juga kita sebagai penceramah, sebagai pengkhotbah, bangun tadi itu, trustful tadi, untuk dipercaya tadi. Dari mana ya etika kita? Bahasa yang kita pakai di situ. Melembutkan hati yang liar. Memberikan ketentraman. Dalam konteks kita berceramah. Memberikan ketentraman. Daripada khutbah dan yang isinya ancaman dan kutukan-kutukan yang mengerikan. Makanya kalau kita ngomong etika berdakwah ya ini. Tadi landasannya surat 16 ayat 125. Iki diamalno wis dadi pengkhotbah sing apik wis. Jadi orator yang bagus. Maka nyusun kata. Ya, itu penting. Nah, nyusun kata bagaimana, pembukanya seperti apa. Contoh misalnya khutbah Jumat. Apa yang harus di khutbah Jumat 1? Sholawat harus ada, syahadat harus ada, pesan takwa harus ada. Kan itu. Udah, 3 ini lengkap, wes sah khutbah. Kalau khutbah nikah, sama. Khutbah nikah yuk gitu. Ada syahadatnya, ada sholawatnya, ya kan?
ada pesan takwanya. Khutbah nikah. Tapi jarang loh orang nikah itu sudah khutbah nikah itu jarang. Saya lihat itu pokoknya naik teko langsung wis. Padahal itu hal yang baik. Pesan untuk kemantennya. Ya. Kemanten lawas atau kemanten baru. Begitu. Nah, jadi berkali ya kalau ada satu tanya, Ustaz, susunan acara akad nikah bagaimana? Saya sampaikan satu ada kiroahnya, ada bacaan Qur'annya. Habis itu ada khutbah nikah, baru kemudian akad nikah. Di situ. Kok dawa Ustaz? Wis salah jalani. Insya Allah berkah pernikahannya. Begitu. Nek IP cepet-cepetan wis gak ono khutbah nikah. Saya pernah Bu disuruh khutbah nikah dibisi sama penggunanya. Mas, ojo dawa-dawa khutbahe. Napa Pak? Aku nek jadwal maneh nggih. Jadi khutbah nikah mau 3 menit. Ya begitu Pak. Artinya apa? Ya akhirnya yang terpenting syarat rukunnya terpenuhi. Di situ. Jam berapa nih Pak, Bu? Oh, udah jam 10.50 ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke Qur'annya, maka ini dalam pengajian itu etiknya apa? Kalimatnya lemah lembut supaya apa? Melembutkan hati yang liar. Hindari kata-kata kutukan yang mengerikan. Nah, tapi boleh kita menyampaikan peringatan. Ya. Khutbah Jumat itu paling sering Pak. Tidak, bukan peringatan. Lebih sering bahas tentang sholat. Ya kan? Jarang orang ajak persatuan. Ya kan? Kak saya, mohon maaf. Saya contohkan diri saya. Jadi kalau saya khutbah, ini temanya apa? Oh, pemilu. Maka saya angkat terkait dengan pemilu itu di khutbah Jumat. Kenapa? Sebagai edukasi. Supaya masyarakat kita tidak buta akan politik. Di situ. Sampai kapan hari itu saya sempat menyampaikan ke teman-teman guru. Jenengan boleh dukung salah satu, tapi tidak boleh kemudian fanatik. Loh, kenapa Ustaz? Ini kan orang Islam, semuanya orang Islam. Saya sampaikan, politiknya orang Indonesia itu adalah politik opportunity. Politik yang mampu memanfaatkan kesempatan, maka dia akan jadi. Kalau dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan, maka dia akan kalah. Ada orang habis 20 miliar gak jadi. Di Lamongan hanya untuk mendapatkan 2 kursi dia mengeluarkan uang 6 miliar. 6 miliar Pak. 6 miliar. Mahal kursinya Pak ya? Iya. Di Surabaya, maaf, untuk DPR RI ada teman kami habis 30 miliar. Jadi 30 miliar baru jadi. Ya sudah, jeneng itu piyambak, Pak. Itulah. Jadi maka tema penting untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga apa tadi? Menumbuhkan kepercayaan. Ya, edukasi di situ. Lu ngeri, Pak. Dari pemilu ke pemilu itu yang begitu-begitu tidak diuraikan di masjid. Kenapa? Jangan bawa politik ke masjid. Akhirnya kita buta akan politik. Nggak ada edukasi. Akhirnya apa? Dukungan fanatik buta. Betul Pak ya? Tidak salah. Kenapa? Ini bukan untuk melembutkan hati. Coba kalau kita sentuh. Wala takunu kalladzi tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan pernah jadi bagian orang yang berpecah belah. Itu kan peringatan. Tapi kan jarang ayat begini disampaikan di khutbah Jumat. Jarang Pak ya? Jarang. Kenapa?
kadang-kadang penceramah kita tidak bisa menangkap momen yang ada. Nah, kalau kita pengen jadi orator yang bagus, momentum itu baik. Ambil momentumnya. Sehingga apa? Orang senang. Oh, benar. Kita dapat melembutkan hati. Minimal ada sebagian orang yang di tempat yang dengar kita itu ada perubahan. Masya Allah. Kekuatan tadi. Makanya Quran pun memberikan gambaran, memberikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah etik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Masih ada enggak ya? Oh, sudah habis. Termasuk menyampaikan dakwah itu tergantung itu Pak ya, keadaan Pak ya. Keadaan, betul. Keadaan. Makanya dakwah itu kan ada 3. Ada dakwah bil lisan, ada 2. Ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Nah, yang sering di Indonesia dakwah bil lisan bukan bil hal. Betul Pak? Betul. Bisa ngomong, jangan berpolitik kayak gini, tapi nggak mau terjun di dunia politik. Saya ngomong politik kenapa? Saya terjun di dunia politik. Saya sudah terjun di dunia politik, Pak. Dari tahun 2013. Tapi bukan di partai politiknya. Bukan. Ya. Saya di penyelenggara pemilunya. Di situ. Menarik, Pak. Menarik untuk mendapatkan banyak pengetahuan dari situ dan memahami banyak kondisi sosial masyarakat itu luar biasa dari situ. Kalau ngomong capek. Nutut gak Pak gaji nih ganut. Tapi seneng. Kenapa? Disitulah kita bisa berdakwah. Disitulah kita bisa berdakwah. Minimal Pak. Nanti di akhirat aku kasih kitab wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wis gak bisa perkara ayat iku, Pak. Ya kedua mudahan saya tidak ijab. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi pendusta agama yang pertama itu siapa? Mereka yang tidak peduli dengan anak yatim piatu. Alhamdulillah saya bersyukur dia amanai ngurus anak yatim piatu. Minimal gak dikisah perkara iku mau. Betul, ini kan dakwah Pak ya. Nggih, peringatan sederhana. Di situ. Ternyata Bapak Ibu, Masya Allah, ngurus anak-anak begitu tuh butuh apa? Ujian sabar. Kata Syekh Qadir Jalani begini, Syekh Qadir Jalani. Kunu lillahi azza wa jalla. Dalam sepanjang hidupmu, engkau harus selalu bersama dengan Allah. Kita bisa bersama dengan Allah. Fal yusbir. Maka bersabarlah terhadap setiap ujian yang datang kepadamu. Nah, kalau kita mampu memainkan intonasi begitu, itu enak. Ya. Kalimat Arabnya dibaca, diartikan bebas, pakai intonasi yang kuat, sehingga Pak orang terpengaruh tadi. Ada trustful tadi, ada kepercayaan tadi. Itu. Makanya tadi, pendakwah harus banyak ilmunya. Gak boleh gak punya ilmu. Maka pendakwah, seorang dai, seorang orator harus banyak membaca. Kalau kita nggak baca, nggak bisa. Nah, maka banyak membaca. Supaya ini loh tugas kita, melembutkan hati yang liar. Pak, Ibu, silakan pulang nanti, lembutkan hati yang masih liar. Ya apa caranya Ustaz? Buat yang hati itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kita sampai pada bahasa apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan ilmu, dengan pengetahuan,
dengan kalimat yang lembut, dengan kalimat yang halus, tanpa merendahkan siapapun. Nah, bisa? Insya Allah. Mulai kapan? Kalau manggil anak bagaimana intonasi suaranya? Nah. Loh, beda Bu ya, kalau bangun ini anak laki-laki sama perempuan. Kalau anak laki cukup di tengah lus, ayo Le, sudah siap waktunya bangun. Udah, jangan banyak-banyak kalimatnya. Nampangi wis awat ibu repot kabeh, kenapa enggak tangi-tangi. Loh, itu cara kita supaya Pak anak kita percaya sama kita. Le, sudah siang. Ayo bangun berangkat sekolah. Tangi ibu. Ada banyak ngomong, nah banguno, ibu ki repot kabeh durung nyuci, durung nyapu, durung nyetrika. Jadi anak aku lho gak butuh iku. Tiwas jenengan capek. Sia-sia. Makanya orang mukmin itu kata Allah gini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hindari kalimat ucapan perbuatan yang sia-sia. Jenengan nyampaikan tadi, ibu harus nyetrika, nyapu, nyuci, ngepel. Berfungsi tidak? Tidak berfungsi. Apa diucapkan tiap hari? Ada yang begitu? Kita setuju. Kenapa? Mungkin kita belum punya ilmunya sehingga Pak mendakwahinya salah. Mendakwahi suami sing lagi capek, siapa no? Jangan ngomong. Wis suamine suntuk teko kantor, habis kerja mulai wis sumpek akeh masalah, nek omah diomeli, ya metu wae ngopi. Nah, itu juga bagian dari cara kita memahami. Itu dakwah loh. Jadi jangan dianggap dakwah itu di depan orang kayak gini, enggak. Ke keluarga kita itu dakwah. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, lo itu perintah itu dakwah. Loh. Nah, kepada anak laki-laki, kepada orang laki-laki, ketika di rumah ada suami, ada anak laki-laki, maka mereka jangan banyak kalimat yang panjang. Kalimatnya sudah to the point. Le, bangun, sudah siang. Nah, turu sudah malam, nanti besok kamu gak bisa bangun gini-gini, tambah gak turu. Ada yang begitu, Bu? Makanya tadi, kalimatnya harus melembutkan. Kalimatnya harus melembutkan. Kenapa? Loh, tadi jadi saat itu gak tidur ini kan apa? Hatinya lagi gundah. Hatinya lagi tidak tenang. Bu ngapunten, dalam kajian psikologi itu, orang yang gak bisa tidur malam itu tandanya stres. Tak ulangi nggih. Orang yang nggak bisa tidur malam itu tandanya stres. Stres Bu itu Bu. Makanya ODGJ itu kalau malam nggak bisa tidur. Loh beda lagi itu pekerjaan Pak. Itu kan beda itu ada amanah. Ini gak lapo-lapo. AC sudah nyaman, tempat tidur nyaman. Miring ke kiri gak iso, miring ke kanan kok gak iso. Ada stres sih. Berarti butuh dilembutkan. Butuh dilembutkan. Bagaimana melembutkannya? Gampang. Kalau orang perempuan itu dibelai rambutnya, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Atau dicium keningnya. Itu untuk apa namanya membuat saraf-saraf tadi itu relax. Ngono Pak. Makanya guyu. Ketara sih kan. Kayak keniki bojone. Allah usah tua-tua usah dulu. Bukan. Itu bagian dari kita kan guys melembutkan hati yang liar tadi. Itu dakwah loh Pak. Jadi itu halal Pak. Loh itu ilmu Pak. Insya Allah. Nah makanya, jadi hal itu begitu.
dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Bil hal tadi itu, oh, bojoku kok gak tenang. Kita tak dompetnya, oh, kosong, diisi ya, itu bil hal, Pak. Jadi, makanya, kalau kita simpulkan, kemana dakwah kita? Melembutkan hati yang liar. Dengan apa? Kalimat kita, body language kita, perhatian kita. Begitu. Pilihan kata yang baik, maka akan membuat orang trust kepada kita, punya kepercayaan kepada kita. Kira-kira itu, Ibu Bapak sekalian. Semoga berkenan dengan apa yang kami sampaikan. Tidak lama Bapak Ibu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Nanti pekan depan akan diisi oleh Ustadz Mukhtar dan Ustadz Hanafi. Nah, jadi itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kemudian kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semuanya bisa berdakwah. Dakwah kita tadi, dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Nah, bil hal itu dengan tindakan, bil lisan dengan ucapan. Ucapan kita harus ucapan yang lemah, lembut. Kenapa? Tujuan dakwah kita itu apa? Melembutkan hati yang liar. Ingat, dakwah kita adalah melembutkan hati yang liar. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.